Bab 303, Pernyataan Charles Ma. Mendengar Jerry yang mengatakan bahwa Irene akan menikah, ekspresi Charles Ma berubah drastis. Jerry yang berkata dengan sungguh-sungguh, tidak kali ini, tapi lain kali, keluarganya telah mengatur kencan buta untuknya beberapa kali. Mendengar ini, Charles Ma terdiam sesaat, dengan sedikit kesedihan di matanya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Irene mengatakan kepada Jerry yang bahwa keluarganya telah mengatur beberapa kencan buta untuknya, tetapi dia selalu menolak dengan berbagai alasan. Pada saat dia berada di utara, Charles Ma terluka parah dan tinggal di rumah sakit selama beberapa waktu. Selama masa kontak itulah Charles Ma mulai menyukai Irene. Keluarga Irene adalah keluarga besar di kota Yan, sedangkan Charles Ma adalah seorang yatim piatu. Jadi dalam benak Charles Ma, Irene seperti putri berpangkat tinggi dan bangsawan, sedangkan dia hanya bisa menonton diam-diam dari belakang. Bagaimana mungkin Irene dengan IQ tinggi gagal melihat bahwa Charles Ma menyukainya? Namun, dia juga memiliki rintangan di hatinya. Dia selalu berpikir bahwa dia 4 tahun lebih tua dari Charles Ma, dan perbedaan usia membuatnya sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Dan Charles Ma tidak pernah mengaku, hubungan keduanya secara alami tidak mengalami kemajuan. Kali ini, kakak Irene akan tinggal di Jiangsu sebentar untuk merawat ayah mertuaku. Jerry yang tiba-tiba berkata, aku harap kamu bisa menghargai kesempatan ini. Begitu kamu melewatkannya, saat dia pergi dan bertemu lagi, dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Lagi pula, dia sudah berusia 30 tahun. Kak Jerry, dia adalah putri berpangkat tinggi dari keluarga Ai, dan aku hanyalah seorang yatim piatu, aku tidak layak untuknya. Setelah lama terdiam, Charles Ma tiba-tiba berkata dengan wajah mencela diri sendiri. Dalam hal perasaan, dia benar-benar kosong. Dia jelas sangat menyukainya, tetapi merasa rendah diri karena dia tidak cukup baik untuk Irene. Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih bahu Charles Ma, dan berkata dengan wajah serius, kamu adalah seorang yatim piatu, tetapi sejak kamu mengikutiku, kamu bukan lagi seorang yatim piatu. Karena, ada aku, seorang saudara yang baik yang mengikuti. Jerry Yang dan Charles Ma telah bertarung di medan perang berkali-kali, menghadapi kematian berkali-kali, dan keduanya hidup dan mati bersama. Meskipun keduanya adalah bawahan, di hati Jerry Yang, Charles Ma adalah saudara laki-lakinya, saudara laki-laki seumur hidup. Dapat dikatakan bahwa tanpa Charles Ma, tidak akan ada Jerry Yang hari ini. Mendengar kata-kata Jerry Yang, wajah Charles Ma tergerak, dan hatinya bergetar hebat. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam menjaga sisi Jerry Yang, mengikuti Jerry Yang untuk melawan musuh dengan berani. Tetapi di dalam hatinya, Jerry Yang akan selalu menjadi dewa perang yang tak tersentuh. Namun tanpa diduga, Jerry Yang justru menganggap dirinya sebagai saudaranya sendiri. Pada saat ini, Charles Ma, yang seperti es, sepertinya perlahan meleleh di dalam hatinya. Kak Jerry, terima kasih. Charles Ma berkata dengan mata merah. Bocah konyol. Jerry Yang mengulurkan tangannya, dan mengusap kepala Charles Ma dengan keras, karena kamu menyukainya, jangan menyerah. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah nona tertua dari keluarga Ai. Sebelum Charles Ma selesai berbicara, dia disela oleh Jerry Yang, jadi bagaimana dengan keluarga Ai? Bahkan jika ada 8 keluarga di kota Yan, terus kenapa? Siapa yang berani menjadi raja di hadapanku? Selama kamu bisa mengejar Irene, maka aku akan menemanimu secara pribadi ke rumah Ai untuk melamar. Jerry Yang berkata dengan dominan, dengan identitasnya dan perbatasan utara, melihat seluruh Kyushu, keluarga mana yang berani meremehkan saudaranya. Charles Ma, yang awalnya tertekan, tampaknya memiliki sedikit semangat dan ketegasan di matanya saat ini. Kamu adalah saudara laki-laki Jerry Yang, kamu tidak takut hidup dan mati di medan perang, jadi mengapa kamu takut pada keluarga Ai? Kata Jerry Yang lagi. Kak Jerry, aku tidak khawatir, aku tidak akan pernah menyerah pada Irene. Mata Charles Ma penuh tekad. Jerry yang tertawa terbahak-bahak,
dan menepuk pundak Charles Ma dengan keras. Ini saudaraku, Jerry Yang. Jika Charles Ma dan Irene bersama, itu akan menjadi pembicaraan yang bagus. Saat ini, Irene yang telah berganti menjadi jas putih datang dengan dikelilingi oleh sekelompok dokter. Selamat tinggal Irene, Charles Ma tiba-tiba sedikit bersemangat, tetapi lebih gugup, pria yang tidak takut menghadapi 8 jenderal besar musuh sendirian, begitu pemalu di depan Irene. Jika sampai ke telinga saudara-saudara di perbatasan utara, khawatir mereka akan sangat terkejut. Charles, lama tidak bertemu. Irene memandang Charles Ma sambil tersenyum dan berinisiatif untuk menyapa. Di perbatasan utara, hanya Irene yang berani memanggil Charles Ma seperti itu. Halo Nona Irene. Charles Ma menyentuh kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Jerry yang berkata dengan marah, Kak Irene, Charles Ma berkata bahwa dia ingin mengejarmu. Irene dikelilingi oleh banyak dokter. Ketika Jerry yang mengatakan ini, mata semua orang langsung tertuju pada Charles Ma. Charles Ma, yang sudah terlalu gugup untuk berbicara, semakin memerah. Irene juga tercengang, tapi tak lama kemudian, Irene, yang sangat emosional, tertawa terbahak-bahak. Charles, jika kamu ingin mengejar kakakmu, kamu harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimanapun, dia berjalan menuju bangsal Ibu Sulisia, dan ketika dia melewati Jerry Yang, dia menatapnya dengan tajam. Jerry yang terkekeh, meninggalkan Charles Ma yang memerah, dan mengikuti Irene. Selama periode ini, karena urusan David Kin, Sulisia sering menjadi orang yang membantu mengurus Happy. Dia secara alami akan mengurus urusan Ibu Sulisia. Sebelumnya, Jerry yang telah mengirimkan semua hasil diagnosa dan pengobatan Ibu Sulisia kepada Irene. Adapun kondisi Ibu Sulisia, Irene juga sadar bahwa kali ini dia datang ke sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kondisi Ibu Sulisia. Usai pemeriksaan, Irene mengangguk dan berkata dengan sangat puas, kondisimu sangat stabil, dan kondisi operasi juga sangat baik. Sekarang kamu hanya perlu tenang dan memulai operasi segera setelah sumber ginjal tiba. Terima kasih dokter. Ibu Sulisia berkata dengan penuh semangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyakitnya akan memiliki kesempatan untuk disembuhkan. Selama bertahun-tahun, dia tidak dapat bekerja karena uremia, dan harus bergantung pada Sulisia untuk segalanya. Dia selalu merasa bahwa dia berutang terlalu banyak pada Sulisia. Sekarang operasi akan dilakukan, dia tentu saja sangat bersemangat, karena ketika dia sembuh dari penyakitnya, dia akan dapat menghasilkan uang dengan Sulisia untuk menghidupi keluarganya. Setelah 4 jam operasi, Irene akhirnya keluar dari bangsal, dia kelelahan dan hanya mengatakan, operasinya sangat sukses. Ketika Sulisia mendengar kalimat ini, dia menangis bahagia. Wajahnya penuh air mata, dia menatap Jerry Yang dan berkata, Jerry Yang, terima kasih. Jerry Yang secara alami sangat senang, karena bantuannya, ibu dari wanita baik hati ini akhirnya diselamatkan. Dokter Irene hanyalah seorang jenius, intinya dia baru berusia 30 tahun. Iya, terutama penampilannya yang tenang dan kalem selama operasi, serta keterampilan memotong dan menjahitnya yang tepat, semuanya luar biasa. Omong kosong, Dr. Irene adalah seorang ahli yang terkenal secara internasional di bidang kedokteran, seorang jenius tingkat harta karun nasional. Jika aku punya anak laki-laki, aku harus membiarkan dia mengejar Dr. Irene. Irene sudah lama pergi, dan ada banyak suara dokter yang mengagumi di belakangnya. Irene baru saja mengganti gaun bedah, dan meminta Jerry Yang untuk membawanya menemui David Kin. Begitu dia datang, dia sibuk dengan operasi Ibu Sulisia, jadi dia bebas sekarang. Ayo makan siang dulu, dan kita akan membicarakannya setelah makan. Charles Ma memandang Irene dengan sedikit kesusahan dan berkata, operasi dimulai jam 11 pagi dan berakhir jam 3 sore, Irene bahkan tidak minum seteguk air, apalagi makan. Jerry yang melirik Charles Ma dengan puas, dan Irene juga sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Charles Ma yang membosankan telah belajar untuk peduli pada orang.
Ayo pergi, aku sudah memesan meja, aku akan makan dulu, lalu aku akan menunjukkannya kepada ayah mertuaku setelah aku makan. Jerry yang berkata sambil tersenyum, sebelum Irene setuju, dia memimpin dan pergi. Dia tahu betul bahwa begitu Irene memasuki kondisi kerja, dia bisa digambarkan gila, jika dia benar-benar diminta untuk memberikan pengobatan kepada David Kin sekarang, mungkin sudah waktunya makan malam. Mereka bertiga pergi ke restoran di seberang rumah sakit bernama Kota Praja Nanyuan. Ketika datang ke rumah sakit selama ini, Jerry yang selalu membawa makanan ke rumah sakit di sini, dan rasanya enak. Kak Irene, aku ingin bertanya, berapa lama Wendy Lu bisa hidup setelah transplantasi ginjal? Jerry yang tiba-tiba bertanya. Setelah transplantasi ginjal, tingkat kelangsungan hidup ginjal 1 tahun adalah 95,2%, tingkat kelangsungan hidup ginjal 3 tahun adalah 85,3%, tingkat kelangsungan hidup ginjal 5 tahun adalah 74,2%, dan tingkat kelangsungan hidup ginjal 10 tahun adalah 59,1%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup ginjal yang ditransplantasikan terutama adalah penolakan kronis. Irene berkata, aku tidak tahu berapa lama bisa hidup, tetapi situasi Wendy Lu cenderung baik. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa hidup sekitar 10 tahun. Jerry yang mengangguk, meski baru sekitar 10 tahun, tapi bagi Wendy Lu, itu sudah sangat bagus. Tak lama makanan sudah tersaji di atas meja. Irene memang lapar dan makan semangkuk besar nasi. Setelah hampir makan, Jerry yang tiba-tiba bertanya, Kak Irene, sebelumnya kamu mengatakan bahwa keluarga Ai memintamu untuk pergi kencan buta, apa yang terjadi? Charles Ma yang diam selama ini langsung menajamkan telinga saat Jerry yang menyinggung soal kencan buta Irene. Umurku sudah 30. Kalau aku tidak segera menikah, aku akan benar-benar tua. Sebelum memimpin tim medis ke utara, sebenarnya untuk menghindari desakan menikah, termasuk pergi ke luar negeri kali ini untuk melakukan misi penyelamatan medis internasional, juga untuk menghindarinya. Saat aku pulang kali ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Mungkin, aku harus menikah dengan keluarga Huang sesuai dengan keinginan keluarga. Irene berkata dengan getir, dengan sedikit kesedihan di matanya, mungkin ini kesedihan karena dilahirkan dalam keluarga besar. Tidak ada kebebasan, dan semuanya harus dilakukan sesuai pengaturan keluarga. Keluarga Huang, salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan. Jerry yang mengerutkan kening dan bertanya. Irene mengangguk, generasi ketiga dari keluarga Huang memiliki keturunan muda yang juga berusia 30 tahun dan belum menikah. Keluarga ingin aku menikah dengannya. Mengapa keluarga Ai harus mengatur pernikahanmu? Charles Ma yang selama ini terdiam, tiba-tiba berdiri, dengan sedikit amarah di wajahnya. Banyak orang melihat ke sisi ini. Jerry yang dan Irene juga tampak tercengang, mereka tidak menyangka dia akan bereaksi begitu kuat. Maaf. Charles Ma tiba-tiba sadar kembali, meminta maaf dengan cepat, duduk kembali, menuang secangkir besar teh untuk dirinya sendiri, dan meneguknya. Sebenarnya, keluarga itu cukup baik untukku. Misalnya, generasi muda lainnya dalam keluarga telah dijodohkan di usia 20-an. Omong-omong, aku punya kebebasan 10 tahun lagi. Irene menertawakan dirinya sendiri dan berkata, selain itu, aku sudah berumur 30 tahun, dan aku sudah melewati usia pernikahan. Jika aku tidak menikah, tidak ada yang menginginkanku. Siapa bilang tidak ada yang menginginkanmu? Charles Ma sedikit gelisah, menatap Irene dengan wajah memerah, dan bergumam dengan suara rendah, aku menginginkanmu. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.